Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi wa ulumi sa'ir salihin fid dharaini amin. Wa tanwinu, adapun tanwin, nunun sakinatun, itu adalah nun yang mati, talhaqu akhira lafzan la khattan, yang bersambung kepada akhir kalimat namun secara lafaz saja, la khattan, tapi tidak ditulis. Jadi tanwin itu adalah huruf nun yang mati yang bersambung dengan akhir kalimat isim, tetapi dilafazkan namun tidak ditulis. Wa dukhulul alifi wal lami, masuk atas kalimat itu alif dan lam. Contoh nahur rajuli wal gulami. Contoh pada kalimat ar-rajuli wal gulami. Ar-rajuli itu ada alif dan lam. Itu menunjukkan bahwasanya ar-rajuli itu kalimat isim, tandanya ada alif dan lam. Kalimat yang kedua al-gulami. Al-gulami itu dikenal dengan kalimat isim. Tandanya adalah ada alif dan lam. Fakullun minhuma, maka tiap-tiap dari kalimat ar-rajuli wal gulami itu adalah ismun. Itu adalah isim lidukhuli al alaihima, karena masuk alif lam atas keduanya itu. Wa harful khafdi, atau bisa kita bacakan wa harfil khafdi, masuk huruf khafat. Kita atopkan kepada lafaz alifi ya. Jadi wa dukhulil alifi wal lami wa harfil khafdi, itu maksudnya. Wa harfil khafdi, masuk atas kalimat itu huruf khafat. Nahu, contoh marartu bi Zaidin, aku berjumpa dengan si Zaid. Kalimat Zaidin ini itu adalah isim karena didahului huruf khafat yaitu ba. Wa rajulin, dan kalimat rajulin. Kalimat rajulin itu juga isim karena dimasuki huruf khafat. Jadi asalnya adalah marartu bi Zaidin wa rajulin atau marartu bi rajulin, sama. Fakullun minhuma, maka tiap-tiap dari kalimat Zaidin dan rajulin itu adalah ismun lidukhuli harfil khafdi, karena masuk huruf khafat. Apa huruf khafat yang masuk kepada kalimat itu? Wahiyal ba'u, dia itu kalimat ba. Alaihima, atas misal keduanya itu, misal Zaidin dan rajulin. Summa zakara jumlatan min hurufil khafdi, kemudian musannif menjelaskan secara keseluruhan daripada huruf-huruf khafat. Faqala, kemudian musannif berkata, wahia, dan dianya, inilah semua huruf-huruf khafat. Wahia, min, yang pertama min, wa ila, dan yang kedua ila. Nahu, contoh, sirtu minal basrati ilal kufati, aku telah berjalan dari negeri Basrah ke negeri Kufah. Kalimat basrati itu adalah isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena didahului oleh huruf min, dan min itu adalah huruf khafat. Yang kedua kalimat kufati, Kufah, negeri Kufah, itu juga kalimat isim. Tandanya pertama karena dimasuki huruf khafat ila, atau tanda yang kedua karena dia beralif lam. Fakullun minal basrati wal kufati, dan tiap-tiap dari kalimat Basrah dan Kufah, ismun itu adalah isim lidukhuli min alal awwali, karena masuknya huruf min atas misal yang pertama. Misal yang pertama yaitu minal basrati. Wa ila, dan kalimat ila alasani, atas kalimat yang kedua, yaitu kalimat yang kedua yaitu al-kufati. Itu contoh min dan ila. Contoh huruf khafat yang ketiga an. Nahu romaitu sahma anil qausi, aku
memanah akan anak panah dari kausi, dari tempatnya atau dari gagangnya. Fal kausu, bagusnya kita buat di sini menjadi fal kausi saja, karena kita jadikan i'rabnya yaitu hikayah, menjelaskan kalimat kausi maksudnya. Jadi kalau hikayah itu berarti menjadi mabni. Fal kausi, maka kalimat kausi itu, kausi yang anil kausi, huwa ismun, itu adalah isim. Dari mana kita kenal kalimat kausi itu isim? Lidukhuli an alaihi, karena masuk kalimat an atasnya. Kemudian huruf hafad yang selanjutnya wa ala dan ala. Nahu, contohnya rakibtu al farasi, aku telah menaiki akan kuda. Fal farasi, kita baca farasi di sini. Sebenarnya kita baca fal farasu boleh menjadi mubtada. Namun kita buat fal farasi juga mubtada tetapi menjadi hikayah. Dan kalau sudah kalimat itu menjadi hikayah, maka dia dimabnikan. Maka kita buat fal farasi supaya mudah dipahami. Fal farasi, kalau farasi itu ismun, itu adalah isim lidukhuli ala alaihi, karena masuk kalimat ala, yaitu huruf hafad, alaihi, atas kalimat farsi itu. Jadi kalimat farsi ini mudah kita mengenal. Yang pertama, dia isim karena didahului oleh ala. Yang kedua, dia beralif lam. Kemudian huruf hafad yang selanjutnya fi. Nahu, contoh nahul ma'i fil kuzi. Nahu bisa juga kita baca an-nahu al-ma'u fil kuzi. Air itu di dalam cangkir. Fal kuzi, maka kalimat kuzi itu ismun, itu adalah kalimat isim. Dari mana kita kenal itu kalimat isim? Lidukhuli fi alaihi, karena masuk huruf fi atasnya. Yang mana fi ini huruf jar. Terus kalimat isim selanjutnya rubba. Nahu, contoh rubba karimin laqituhu, sedikit sekali orang yang mulia aku jumpai. Berarti ada yang dibuang di sini ya. Berarti maknanya, berarti kalimat ini ada susunan yang kurang tepat. Maksudnya adalah rubba rojulin ya. Rubba rojulin karimin laqituhu, sedikit sekali laki-laki yang mulia aku jumpai. Maka kalimat rojulin itu ismun, dikenal itu dengan kalimat isim. Dari mana kita tahu rojulin itu kalimat isim? Lidukhuli rubba alaihi, karena masuk huruf khafat atasnya, yaitu huruf rubbah. Kemudian wal ba, huruf hafad yang selanjutnya ba. Nahu, contoh marartu bi Zaidin, aku berjumpa dengan si Zaid. Fa Zaidin, maka kalimat Zaidin itu adalah ismun lidukhulil ba'i alaihi, karena dikarenakan masuk huruf ba atasnya. Wal kafi, dan huruf kaf, huruf hafad yang selanjutnya huruf kaf. Nahu, contoh Zaidun kal badri, si Zaid itu seperti bulan. Nah, makan sih. Contohnya adalah Zaidun kal badri, Zaidun itu seperti bulan purnama. Fal badri, kalimat badri itu ismun, itu adalah isim lidukhulil kafi alaihi, karena masuk huruf kaf atasnya, yang mana huruf kaf itu adalah huruf khafat. Wal lami, dan huruf khafat yang terakhir yaitu lam. Nahu, contoh al-malu li Zaidin, harta itu milik si Zaid. Maka kalimat Zaidin itu ismun, itu adalah isim. Dari mana kita tahu dia isim? Lidukhulil lami alaihi, karena masuk huruf khafat lam atasnya. Itulah ada 9 huruf khafat. Maka maknanya adalah setiap kalimat yang didahului oleh salah satu huruf khafat yang 9 ini, maka dipastikan kalimat itu adalah kalimat isim. Kemudian pertanda isim selanjutnya yaitu wa hurufil qasami, masuk huruf qasam, yang mana qasam itu huruf sumpah.
wahya min jumlatil hurufil khafdi, yang mana huruf qasam itu adalah bahagian kumpulan daripada huruf-huruf khafat. Namun wastu'milat fil qasmi, namun digunakan huruf qasam itu untuk bersumpah. Mana huruf qasam itu? Wahyal wawu, yang pertama waw, wal ba'u, yang kedua ba, wa ta'u, dan yang ketiga ta. Nahu, contoh wallahi, demi Allah, wa billahi, wa tallahi, maknanya sama. Maka kalimat Allah, billahi, tallahi itu isim. Dari mana kita tahu dia isim? Karena didahului oleh salah satu huruf khafat. Falabzul jalalati, maka lafzul jalalah. Mana lafzul jalalah? Lafaz Allah itu ismun, itu adalah isim lidukhuli hurufil qasmi alaihi, karena masuk huruf qasam atasnya. Itulah tanda-tanda untuk mengenal kalimat isim. Kesimpulannya adalah untuk mengenal isim itu, pertama khafat, yang kedua tanwin, yang ketiga masuk alif dan lam, yang keempat didahului oleh salah satu huruf khafat, yang kelima didahului salah satu huruf qasam. Sekarang masuk bahagian kalimat yang kedua, yaitu mengenal tanda-tanda fi'il. Wal fi'lu, adapun fi'il, yu'rafu, diketahui fi'il itu biqad, dengan tanda masuk qad, wasini dan sin, wasaufa dan kalimat saufa, wa ta'it ta'nis sakinati, dan ta ta'nis yang mati. Yakni maknanya annal fi'la, sesungguhnya fi'il itu yatamayyazu, berbeda dia fi'il, anil ismi, dari isim, wal harfi, dan huruf, bidukhuli qad alaihi, dengan masuknya qad atas fi'il itu, wa tadkhulu, dan masuk qad itu alal madi, atas fi'il madi. Nahu, contoh, qad qama zaidun, sungguh Zaid telah berdiri. Maka dari sini kita mengetahui koma itu fi'il. Dari mana kita mengetahui koma itu fi'il? Karena dia didahului oleh qad. Kemudian qad itu juga masuk kepada wa'alal mudhari'i, kepada fi'il mudhari. Nahu, contoh, qad yakumu zaidun, sungguh Zaid itu sedang berdiri. Maka yakumu, pastikan itu kalimat fi'il. Dari mana kita mengetahui? Karena didahului oleh qad. Fakullun, maka tiap-tiap min koma, dari lafaz koma, wa yakumu, dan kalimat yakumu, fi'lun, itu fi'il, lidukhuli, karena masuk qad, huruf qad alaihi, atas kalimat itu. Kemudian tanda yang kedua, tanda fi'il yang kedua wasin, dan yang ketiga saufa. Yukhtassoni, dikhususkan keduanya itu, sin dan saufa itu, bil mudhari'i, kepada fi'il mudhari. Berarti maknanya sin dan saufa itu hanya masuk kepada fi'il mudhari. Sedangkan qad tadi boleh masuk kepada fi'il madi, dan boleh pula masuk kepada fi'il mudhari. Contoh sin, nahu sayakumu zaidun, Zaid akan berdiri. Maka pasti yakumu itu fi'il mudhari. Dari mana kita tahu yakumu itu fi'il mudhari? Karena didahului oleh huruf sin. Karena sin itu hanya masuk kepada fi'il mudhari, dan itu salah satu pertanda fi'il. Yang kedua wasaufa, dan saufa. Wasaufa yakumu zaidun, dan selagi akan berdiri si Zaid. Maka pastikan yakumu itu adalah fi'il mudhari. Alasannya adalah didahului oleh saufa. Karena sin dan saufa itu hanya masuk kepada fi'il mudhari. Fayakumu, dan yakumu itu fi'il mudhari'un, itu adalah fi'il mudhari lidukhuli sini, karena masuk sin, wa saufa alaihi, dan saufa alaihi atasnya. Kemudian pertanda fi'il yang keempat, wa ta'it ta'nis sakinati, masuk ta ta'nis yang mati, yukhtasso bil madi, dan dikhususkan ta ta'nis itu kepada fi'il madi saja. Nahu, contoh qamat hindun, maka ta yang mati pada lafaz qamat itu adalah ta ta'nis, dan itu hanya masuk bersambung kepada fi'il madi saja. Qamat hindun, telah berdiri si Hindun. Qamat itu kalimat fi'il. Alasannya adalah karena bersambung dengan ta alamatut ta'nis. Faqama fi'lun madin, qama itu fi'il madi, liluhu kita alaihi, karena bersambung ta lahu bagi fi'il madi itu. Kalimat yang ketiga wal harfu, yaitu huruf. Dan huruf itu ma la yasluhu ma'hu, tidak ada yang pantas, yasluh hati baik ya, atau kita buat aja huruf itu tidak patut, mahu beserta huruf itu, dalil ismi, masuk pertanda isim,
wala dalilul fi'li, dan tidak pula masuk pertanda fi'il. Yang maknanya huruf itu tidak ada padanya tanda fi'il dan tidak ada pula pertanda isim. Yakni maknanya annal harfa, sesungguhnya huruf itu yatamayyazu, berbeda dia huruf, anil ismi, daripada isim, wal fi'li, dan fi'il. Dengan bahwa bi alla yaqbalu syai'an, bi alla yaqbala syai'an, dengan bahwa huruf itu tidak menerima dia akan sesuatu, min alamatil ismi, dari tanda-tanda isim, wala syai'an, dan tidak pula huruf itu menerima akan sesuatu, min alamatil fi'li, dari tanda-tanda fi'il. Contoh huruf adalah kahal huruf wafi dan huruf fi, lam dan huruf lam. Fa innaha, sesungguhnya kalimat hal, fi, dan lam, la taqbalu syai'an, tidak menerima dia akan sesuatu, min zalika, dari alamat-alamat fi'il dan alamat-alamat isim. Fa alamatuhu, adapun pertanda huruf itu ada muqubuli alamati allati li ismi wal fi'li. Adapun pertanda huruf itu adalah tiada menerima tanda-tanda yang masuk kepada isim dan yang masuk kepada fi'il. Qala al-allamatu al-Hariri fi Mulhatul i'rab, wal harfu ma laysat lahu alamuhu faqis ala qawli takun allamahu. Ai, maknanya ma laysat lahu alamatun mawjudatun, huruf itu tidak ada baginya huruf tanda-tanda yang ada. Bal alamatuhu, bahkan pertanda huruf itu adamiyatun, ketiadaannya. Naziru zalika, maka bisa kita perhatikan atas demikian itu al-jim wal kha wal ha. Fal jimu, adapun jim, alamatuha, pertandanya nuktotun min asfaliha, titik dari bawah. Wal kha'u, dan kha, alamatuha, pertandanya nuktotun min a'laha, yaitu ada satu titik dari atas. Wal ha'u, adapun ha, alamatuha ada wujudi nuktotin min asfaliha. Adapun ha itu, adapun pertandanya adalah ketiadaan ada titik dari bawah, wa a'laha, dan dari atas. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.